Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Nana Nazila, mahasiswa dari Universitas Syariah Negara Indonesia, jurusan Sistem Informasi, dan di sini saya akan membahas tentang tugas perencanaan audit. Oke, yang pertama dibahas itu apa sih arti dari perencanaan? Nah, perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit bagi auditor eksternal. Jadi hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima. Jadi menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan risiko audit tersebut. Nah, lalu tujuan audit itu apa sih? Nah, tujuan audit itu yang pertama pengamanan aset, lalu kedua menjaga integritas data, ketiga efektivitas sistem, keempat efisiensi sistem, dan kelima ekonomis. Nah, lalu jenis-jenis audit sistem informasi itu ada dua. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit. Lalu kedua, audit operasional atau operational audit. Lalu resiko audit itu apa aja sih? Nah, resiko audit itu dia ada 3. Yang pertama, resiko inherent atau inherent risk adalah risiko yang memungkinkan timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, bisa juga karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi atau kompleksitas perhitungan, aset yang mudah tercuri atau digelapkan, ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Lalu yang kedua, itu resiko pengendalian atau kontrol risk. Nah, ada resiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern atau SPI, audit tak tahu karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan desain, lalu tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material atau penggelapan. Lalu ketiga, resiko deteksi atau detection risk adalah resiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material atau penggelapan juga. Nah, jadi DR adalah kendali kendali auditor. Nah, lalu dukungan sistem informasi untuk perencanaan audit ini sangat strategis, terus juga tidak bisa sanggup seperti bagi pengendalian manajemen, pengendalian operasional. Nah, namun dia hampir sama dengan sistem informasi manajemen ya. Namun sistem informasi manajemen dapat memberi bantuan yang cukup pada proses perencanaan strategis. Jadi misalnya yang pertama, evaluation kemampuan yang ada didasarkan atas data internal yang ditimbulkan kebutuhan. Lalu ditimbulkan kebutuhan pengolahan operasional. Kedua, proyek kemampuan mendatang dapat dikembangkan oleh data masa lampau dan diproyeksi ke masa mendatang. Lalu ketiga, data pasar dan persaingan yang mungkin bisa direkam dalam database komputer. Lalu keempat, sistem informasi manajemen ini berdasarkan fungsi organisasi sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Nah, masing-masing subsistem ini membutuhkan aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer. Yang biasa untuk setiap subsistem fungsional dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Nah, itu adalah tentang perencanaan audit. Jadi ada tujuan audit, jenis-jenis audit, dan resiko audit sistem informasi. Nah, jadi audit ini sangat penting untuk pengerjaan mengaudit. Jadi bisa dapat melakukan analisa tentang prosedur yang ada. Jadi
si auditor ini harus paham dan mengerti tentang bisnis yang dihadapi oleh klien untuk mengaudit program tersebut. Jadi apakah permasalahannya apa, jadi biar diselesaikan oleh si auditor. Nah, itulah perencanaan. Oke, itu tadi tentang perencanaan audit. Jadi terima kasih yang udah menonton, yang menyaksikan. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan dan juga dalam step-stepnya. Aku salah dalam berkata. Jadi ya semoga sih ada gambarannya apa sih itu perencanaan audit gitu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.